PT PAL Indonesia, galangan kapal terunggul di ASEAN. Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel Pemersatu Bangsa anda. Seperti biasa guys, walaupun berada reaction video, aku akan siasa mendoakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk PT PAL Indonesia, galangan kapal terunggul di ASEAN. Ini adalah daripada YouTube channel seorang pakcik asal Malaysia guys, yang tahu segala-galanya tentang Indonesia. Tak percaya? Saksikan video reaction ini. Okey guys, sebelum mulakan reaction video ini adalah daripada YouTube channel Zainal Abidin Tahir. Jadi kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dengan kiraan 3, 2 dan 1. Perlu diingat, consumer market adalah pasaran yang terbesar. Pasaran bukan konsumen. pasaran kenderaan, bukan pasaran yang lain-lain, tapi Apa tu? consumer. Tak faham ni. Itu melibatkan triliunan dolar. Jadi maka dengan sebab itulah Indonesia tetap berwaspada lah dengan meningkatkan kekuatan militerinya. Oh. Aku tak tahulah macam mana pakcik ni boleh tahu segala-galanya. Bukan segala-galanya lah, tapi banyak yang beliau tahu tentang Indonesia. Daripada percakapan beliau, Masya Allah. Macam suatu masa dahulu, pakcik ni pernah jadi menteri dekat Indonesia. Diharap semuanya dalam lebih kurang macam itulah. Sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dibagi kesihatan yang bagus. Saya nak cerita tentang pelayaran perkapalan Indonesia lah. Indonesia sedia maklum ya, adalah negara maritim. Sekarang ni diperkirakan ada 80,000 kapal, mungkin lebih lah, sebab kenaikan tu cukup signifikan. Dan hampir separuhnya dia charter daripada luar lah. Sama ada dia beli daripada luar atau dia charter daripada luar, dia sewa lah. Leasing namanya. Jadi industri perkapalan di Indonesia ni mungkin tengah naik cepat. Dan Indonesia punya limbungan atau galangan kapal lebih daripada 200 yang besar-besar. Galangan. Konsentrasinya di Batam, di Kepulauan Riau. Oh, maksudnya tu limbungan lebih kapal lah, tu galangan. Galangan kapal atau limbungan kapal. Yang terbesar adalah PT PAL, Penataran Angkatan Laut. PT. Selain dia buat kapal perang, maksudnya pun tahu juga. Aku pun tak tahu maksudnya ke. Atau kapal niaga lah. Kalau di Indonesia istilah tu kapal niaga. Macam kontena, kapal kontena, kapal yang bawa bulk carrier. Dan terbesar yang diproduksi oleh PT PAL adalah 50,000 deadweight ton. Saya nak bawa tentang kapal-kapal yang digunakan untuk Angkatan Laut lah. Produksi kapal untuk Angkatan Laut Indonesia dan juga sebahagiannya diekspor. Terutama yang terbesar diekspor ke Filipina, di mana terdapat 2 buah kapal landing ship lah, yang panjangnya 120 meter. Ada 2 biji dan Filipina baru-baru ni ingin membeli lagi 2 biji lah. Dan juga banyak permintaan atau yang ingin beli, terutama dari Afrika, dari United Arab Emirates. Jadi di sini saya ada video berkenaan dengan PT PAL Indonesia, di mana dermaganya terletak di Surabaya. Oh, Surabaya. Galangan kapalnya di Surabaya, iaitu yang terbesar di Indonesia. Coming soon. Surabaya. Jadi sama-sama lah kita saksikan video ini, dan diharap anda-anda semua subscribe ke channel ini. Channel ini cukup bermanfaat pada kita. Jangan lupa subscribe ke FR Channel untuk dapatkan video-video menarik tentang segala-galanya tentang militeri. Jadi kita bawa kepada 7 kapal yang bagus, yang canggih daripada PT PAL. Separuh digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia dan sebahagian diekspor ke luar negara.
Guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan di wilayah perairan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan semua lembaga keamanan wilayah laut tentunya memerlukan alutsista canggih dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tak melulu mengandalkan alutsista buatan luar negeri, perusahaan galangan kapal lokal yakni PT PAL Indonesia kini terus mengembangkan produk-produk yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan kapal perang dan kapal negara sesuai pesanan, di samping teknologi rancang bangun yang telah dikuasai. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh sebagian besar wilayah lautan. Tentu dibutuhkan armada kapal yang kuat baik secara kualitas maupun jumlah. Untuk itu PT PAL hingga kini telah menciptakan berbagai jenis kapal perang dan kapal pendukung lainnya yang tak hanya diborong oleh Kementerian Pertahanan Indonesia saja, tetapi telah dilirik oleh banyak negara di dunia. Berikut ini beberapa kapal militer buatan PT PAL yang telah aktif berdinas dan memperkuat TNI. Yang pertama adalah kapal FPB 28, 38, dan 57 meter. FPB merupakan singkatan dari Fast Patrol Boat atau kapal patroli cepat. Rancangan kapal patroli cepat dibuat oleh perusahaan Lursen Jerman. Pada perjanjiannya, PT PAL yang awalnya hanya merakit kapal ini di Surabaya juga memperoleh hak untuk memproduksi rancangan kapal ini. Selanjutnya kapal ini sudah buatan Surabaya. TNI Angkatan Laut sendiri kini telah mengoperasikan kapal patroli cepat 57 meter seperti kelas Kakap, kelas Andau, kelas Pandrong, dan kelas Todak. Umumnya kapal-kapal ini dipersenjatai dengan meriam tunggal 40 mm dan 2 senapan mesin 7,62 mm untuk kelas Kakap. Sedangkan untuk kelas Andau telah ditambah dengan torpedo 533 mm untuk keperluan perang anti kapal selam. Sedangkan kelas Pandrong yang bersenjatakan meriam Bofors 57 mm, meriam 40 mm, serta 2 kanon penangkis serangan udara Rheinmetall 20 mm. Dan kelas Todak telah mengangkut 2 rudal permukaan ke permukaan C802 buatan Tiongkok, 1 meriam Bofors 57 mm, 1 meriam Bofors kaliber 40 mm, dan 2 kanon penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Gila. Berikutnya adalah kapal cepat rudal 60 meter. Kapal cepat rudal 60 meter merupakan salah satu produk alutsista yang merupakan state of the art PT PAL Indonesia, di mana keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT PAL Indonesia. Kapal KCR masuk dalam kategori offshore patrol vessel yang memiliki kemampuan manuver yang lincah, serta dapat digunakan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. KCR buatan PT PAL yang aktif berdinas di TNI Angkatan Laut datang dari kelas Sampari 60 meter dan membawa persenjataan berupa 1 kali Bofors 40 mm, 2 kali penangkis serangan udara kaliber 20 mm, dan 4 kali C705 SSM. Yang ketiga adalah kapal landing platform deck 125 dan 124 meter. Kapal landing deck merupakan kapal pendukung dalam pelaksanaan operasi militer. Dalam strategi peperangan laut modern, kapal landing deck memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan efek kejut atau pendadak terhadap musuh melalui kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur secara cepat dan masif di pantai garis depan musuh. Kapal LPD buatan PT PAL datang dari kelas Banjarmasin. Kapal ini memiliki kapasitas angkut total sebanyak 344 personel, 3 unit helikopter jenis MI-2 atau Bell 412 di dek, dan 2 di hanggar, 2 unit LCVP, 3 unit howitzer, dan 21 tank. Juga senjata kaliber 57 mm dan 40 mm untuk pertahanan diri. Berikutnya adalah kapal strategis Sea Vessel 123 meter. Kapal SSV ini adalah keturunan dari kapal LPD kelas Makassar milik TNI Angkatan Laut dengan fungsi yang sama, yakni sebagai kapal pendukung dalam operasi militer. Hanya saja SSV ini adalah varian ekspor dari PT PAL untuk Angkatan Laut Filipina. Dan setelah resmi diterima, kapal-kapal ini diberi nama BRP Tarlac 601 dan BRP Davao del Sur 602.
Bahkan kabarnya karena puas dengan kapal buatan PAL, Filipina berencana menambah 2 unit lagi. Yang kelima ada kapal bantu rumah sakit. Kapal bantu rumah sakit merupakan varian lain dari kapal landing platform dock. Kapal BRS dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta mampu membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Kapal bantu rumah sakit terbaru milik TNI Angkatan Laut buatan PT PAL diberi nama KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kapal ini memiliki kemampuan setara rumah sakit tipe C, ditambah dengan sejumlah peralatan medis seperti CT scan dan X-ray, hingga ruang isolasi yang dapat bermanfaat untuk penanggulangan wabah menular seperti COVID-19. Dibekali 120 awak dan 66 tenaga medis, kapal ini mampu melaksanakan misi operasi setara rumah sakit tipe C. Kemampuan tersebut ditunjang dengan fasilitas poliklinik rawat jalan, unit gawat darurat, ruang isolasi, ruang rawat inap, dan ruang radiologi. Mobilitas untuk pelaksanaan misi evakuasi medis juga ditunjang dengan kemampuan mengangkut helikopter medis, kapal ambulans, dan LCVP. Yang keenam ada kapal perusak kawal rudal. Ini adalah fregat kelas Marta Dinata yang dikerjakan bersama antara PT PAL dengan Dammenskelder Naval Shipbuilding Belanda. Hingga kini telah ada 2 kapal yang berdinas di TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Kapal fregat canggih ini dibangun untuk dapat menghadapi peperangan modern 4 matra, yakni permukaan, udara, bawah air, dan perang elektronik. Kedua kapal ini telah dipersenjatai dengan 1 kali Otomelara 76 mm, 1 kali Rheinmetall Millennium 35 mm CIWS gun, 12 VLS Mika Surface Air Missile, 8 kali Exocet MM40 Blok 3 SSM, dan 2 kali Triple Torpedo Taps. Yang terakhir adalah kapal selam Nagapasa Class. Melalui PT PAL, Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam dengan bekerja sama bersama galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea Selatan. Melalui kontrak alih teknologi, PT PAL dan DSME telah menciptakan 3 unit kapal selam dari kelas Cheng Bogo yang telah ditingkatkan. Ketiga kapal ini antara lain KRI Nagapasa 403, KRI Arda Didali 404, dan KRI Alugoro 405. 2 kapal dibangun di Korea Selatan, dan KRI Alugoro dibuat sepenuhnya di galangan kapal PT PAL di Surabaya. Untuk persenjataannya, kapal selam ini dibekali dengan 8 peluncur torpedo 533 mm dengan membawa torpedo kelas berat Black Shark. Itulah dia kapal-kapal yang dibuat oleh PT PAL. Jadi sebagai negara maritim, dia harus perkuatkan dia punya angkatan laut daripada agresi daripada luar kan, sebab banyak Indonesia ni negara yang sumber daya alamnya cukup luas, jadi banyak negara-negara yang lakkan secara murah lah. Dia akan buat berbagai cara untuk memecahkan Indonesia dalam iming-iming kemerdekaan. Jadi agak susah lah, sebab Indonesia sudah belajar daripada segala cara licik yang dibuat oleh negara-negara bahagian barat ni, kerana mereka nakkan bahan mentah, sumber daya alam secara murah. Dia tak mau beli yang mahal-mahal. Itulah dia, Indonesia harus persiapkan diri untuk memperkuatkan tentera lautnya, angkatan lautnya. Betul. Itulah sedikit sebanyak, harap angkatan laut Indonesia pun memang kuat dah sekarang. Dapat satu exposure tentang Angkatan Laut Indonesia. Jadi itulah dia guys, PT PAL Indonesia galangan kapal terunggul di ASEAN. Sedikit ulasan dan info yang sangat menarik daripada seorang rakyat Malaysia. Pakcik Zainal Abidin Tahir. Mana yang belum subscribe, boleh subscribe channel Zainal Abidin Tahir yang aku sediakan link di ruangan description guys. Beliau bercakap mengenai pembuatan alutsista di laut iaitu kapal selam ke tak kisahlah. Dan itulah di Indonesia, apa je yang tak boleh mereka bina, semuanya mereka boleh bina sendiri guys. Dan Indonesia tidak dapat dinafikan memerlukan
kapal laut yang agak banyak kerana mereka adalah sebuah negara yang besar dengan luasan laut yang sangat besar dan mempunyai beribu pulau. Jadi kapal harus mereka ada, bukan saja ada, kena ada banyak untuk sedia memantau kawasan perairan mereka guys, daripada diceroboh. Jadi berkenaan dengan Pakcik Zainal Abidin Tahir ni guys, Masya Allah, aku pun tak tahu lah macam mana dia boleh dapat info ada dalam kepala dia, macam mana dia boleh sebut semua benda-benda ni. Ada kadang-kadang ada juga ayat-ayat yang kita kurang faham guys. Okey, jadi apa pun memang aku respect lah dengan seorang pakcik asal Malaysia ni, iaitu Zainal Abidin Tahir, yang serba tahu berkenaan dengan isu-isu ataupun arus swasta di Indonesia guys. Alright guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.